Buka-bukaan yang nggak enak. Untuk apa sekarang saya istilah tentara menjilat, ya kan? Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan di video kali ini cukup sensitif ini ya. Pembahasan kita mengenai desas-desus ya kasus pagar laut yang viral ya. Dan Pak Prabowo ini menanggapinya dengan sangat bijaksana ya. Menurut beliau kita harus ya nanti dengerin sendiri ya. Harus menghargai ya pemerintahan sebelumnya ya. Dan beliau juga mengakui kalau ini terlalu dibuka ya nggak enak gitu katanya ya. Gimana selengkapnya pernyataan beliau dan gimana nasib rakyat yang berada di wilayah konflik ini. Konflik bukan wilayah konflik Timur Tengah guys ya. Wilayah konflik ini antara pengusaha dan juga masyarakat sekitar ini ya, yang memperjuangkan tanahnya ini yang diserobot oleh pengusaha-pengusaha nakal ini ya. Dan bagaimana sih sebenarnya kronologi pada saat awal mula terjadinya kegaduhan ini. Oke, itu terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya guys. Kita langsung nonton saja di TikTok guys ya. 1, 2, 3 go ya. Ini TikTok, kita selalu nontonnya di TikTok dan akunnya kita tampilkan ya sebagai kredit guys ya. Kalian bisa ikuti juga ya. Oke, video pertama pernyataan Pak Prabowo ya di safir.id. Mau buka-bukaan yang nggak enak. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya istilah tentara ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Nah, bijaksana sekali ya. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Iya. Mau buka-bukaan. Intinya ini sekilas saja ya. Semua pemimpin ada kekurangan. Nah, itu hal bijaksana yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan bisa jadi masalah pagar laut ini salah satu kekurangan itu ya. Tetapi bukan berarti itu menjadikan kita untuk yang belum ada buktinya kita sampaikan secara brutal gitu ya. Ya mengenai pendapat orang itu ya silakan ya. Kita pun setelah ini akan menyaksikan pendapat-pendapat tentang keterkaitan Pak Jokowi dengan aguan dan seterusnya ya. Tetapi kita dengarkan saran dari Pak Prabowo ya, hormati tetap pemerintahan sebelumnya, dan kita tetap berpikir ini demi kemajuan bangsa ya. Mas Diu sendiri ngonten juga nggak ada kaitannya dengan politik, insya Allah bukan kubu-kubu politik, ini kepentingan masyarakat Indonesia ya. Jadi kubu manapun ya, kalau ada hal-hal yang tidak beres seperti ini pasti kita bahas ya, nggak pandang bulu kubunya yang mana. Oke lah, yuk lanjut. Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Ya. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, ya, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu proyek strategis nasional, sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini.
Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya, termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil Oleh? polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami, termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya Ya, pusat? dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang diaktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedayu Group, dia ngomong soal Aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya, datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Jadi terbongkar Ya. guys, biang Ini dari akun TikTok Larry Boy ya. Itu kronologisnya menurut beliau tadi yang diwawancara ya. Tapi sekali lagi ya, ini konten untuk membela keadilannya. Jadi ada nelayan-nelayan yang dirugikan di sana. Kita nggak bahas tentang politiknya ya, secara global ya. Tetapi mungkin situasinya seperti itu ya. Jadi antara penguasa sama pengusaha itu ada relasi-relasi tertentu. Kita nggak ngomong individu ya, ini salahnya yang ini, salahnya yang itu ya. Mungkin situasi pada saat itu memang sangat mendukung bagi sisi perusahaan ini ya, yang disebut tadi, dan sangat tidak menguntungkan masyarakat di sana. Setelah pergantian pemerintahan ini ada sedikit beda kondisi, di mana ini ada peluang, akhirnya meledaklah ini ya, perlawanan ini ya. Oke, lanjut aja ya. Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget. Salah satu Banyak. korban ini ya. Banyak sekali. Kalau memang Pak Yoris ini ingin dianggap pengetahuannya jernih dan memang fakta dengan apa yang di lapangan, ya kami tantang. Kami tantang Pak Yoris untuk berhadapan dengan kami sebagai masyarakat yang memang terdampak. Yang jelas kami akan memperkuat gugatan yang dilakukan oleh tim advokasi, kan? Apa-apa aja nanti data-data di lapangan yang kami akan persiapkan, artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan. Terus kemudian orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba didatengin dibawain duit 40 juta dan itu tidak ada proses transaksi, dan itu juga akan saya siapkan, gitu kan. Dan bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di sana, baik dilihat secara hulu dan hilirnya, bagaimana mereka ngeruk tanah buat urugan PIK itu, dan kemudian proses pengangkutannya juga
sangat memakan banyak korban. Iya. Masyarakat yang mati tertabrak ada Oh, berapa? ada ya. Orang-orangnya siapa? Dan mereka juga harus dijadikan data efek dari kejahatan proyek PIK 2 yang di BSN-kan ini. Laut di Pageri. Dan termasuk bagaimana nelayan-nelayan yang kemudian mereka mencari nafkah kemudian terganggu karena lautnya di pagar-pagar, gitu kan? Entah ini maksudnya apa. Yang jelas kami juga menduga bahwa pemagaran laut ini adalah kemungkinan kemudian nanti diplot dari atas dengan satelit dan itu diklaim seolah-olah itu adalah tambak dan kemudian ditransaksikan seolah-olah itu adalah pertambakan yang sebenarnya itu adalah laut yang Hari ini dipagar terbukti ya. di kotak-kotak gitu kan. Nah ini juga kita akan jadikan bukti di lapangan bagi tim advokat kami. Terima kasih. Bang Juju nih, Bang Juju, itu kan banyak juga kalau nggak salah. Ya, sebentar kita lanjut. Ini konten ini diposting 14 Desember 2024. Artinya belum terbukti itu ada SHM, SHGB ilegal tuh ya. Dan tentang pagar laut ini belum dibongkar. Pak Khalid sudah ngomong seperti ini ya. Artinya sebenarnya orang-orang sana itu udah mengetahui ya arahnya mau dikemanain ya. Dan hari ini terbukti guys ya. Oke lanjut ya. Warga yang mungkin ya nggak berani untuk mengajukan atau berhubungan dengan perusahaan seperti ini, gimana tindakan Bang Juju terhadap warga tersebut? Bang? Iya, mayoritas warga seperti itu ya, di mana banyak dari mereka tidak berani, jangankan menginformasikan ataupun melaporkan ya persoalan mereka, persoalan hukum mereka, yang jelas-jelas mereka diintimidasi, gitu kan, dirugikan ya secara hukum. Mereka takut gitu dengan intimidasi yang dilakukan oleh Aguan CS, Aguan dan teman-temannya itu, termasuk dia ketua abdesi ya, Pak siapa namanya, maskota seperti itu dan keruncuk-keruncuknya itu. Yang dimaksud saya, jikalau kan udah ada posko nih Bang, nah orang udah mau datang nih ke sini, tiba-tiba di-cut di tengah jalan itu, kira-kira gimana menurut Bang Juju? Iya, artinya upaya-upaya pencegahan, penghalangan seperti itu tergantung keberanian mereka itu, dan mereka nggak perlu takut sebenarnya karena kita sudah bentuk perwakilan Pak Khalid ini di daerah-daerah kan begitu, ada perwakilan teman-teman di daerah, jadi nggak perlu takut, serahkan saja atau berikan atau informasikan kepada Pak Khalid dan teman-temannya begitu. Posko-posko tadi. Oke, kan sekarang sudah ada brosur yang ke penyerahan ini Bang. Nah, kira-kira Abang akan tindakan untuk menyebarkan atau bagaimana caranya Bang ke warga nanti? Kami sudah bagikan kepada diantaranya Pak Khalid dan teman-temannya. Tentu kita berharap ya Pak Khalid dan teman-temannya akan menyebarkan atau mendistribusikan ya sedapat mungkin secara maksimal kepada para petani ataupun nelayan di sekitar wilayahnya itu, wilayah Banten terutama, seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Charlie ya. Kemarin kita dengar salah satu statement dari Alvin Lim. Ya. Beliau terkesan mengkritik apa yang dilakukan oleh Said Didu dan menarasikan seolah-olah ini adalah akan terjadi perpecahan antara etnis Chinese dengan etnis pribumi. Nah, sebagai mohon maaf ya masyarakat yang notabene dari Cina tampangnya belum ini, ya, nah belum berpulang waktu apa itu ya. tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Alvin Lim tersebut? Kebetulan saya juga nggak begitu mengerti kadang-kadang apa yang Alvin Lim bicarakan, apa yang dia persoalkan. Jadi saya mencoba untuk tidak mengikuti, tapi saya selalu di pihak kebenaran dan saya selalu di pihak yang akan menuju ke untuk membongkar keadilan ini supaya ini tidak terjadi lagi. Dan apapun yang Alvin Lim ngomong, pendekatan saya sama dia sangat bagus. Hubungan saya sangat bagus, nggak ada masalah. Ya kalau memang dia berasa itu adalah statement yang racist, saya tidak bisa memberikan argumentasi. Itu kan setiap orang pandangannya beda-beda. Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget, banyak sekali. Jadi tidak ada kaitannya ya? Dan tidak ada kaitannya sama sekali. Dan justru salah satu begini, saya sering sekali datang ke acara seperti ini, dan yang saya sering dengar itu bakar. Dan saya tidak mau itu terjadi. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk merendahkan tensi ini juga. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih. Oh iya, kemarin kan. Oh ya. Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese. Ini di akun TikTok Ibaraki 1008 ya. Jadi pada intinya ini nggak ada kaitannya dengan etnis tertentu ya. Jadi yang jadi korban tuh nggak cuman orang pribumi, etnis Tionghoa juga ada ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan etnis ya. Ini murni ya antara perusahaan dan masyarakat ya, itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi Ya, ini ya. bahwa Anda Dijelaskan tidak ya. lagi menggugat bahwa itu adalah tanah milik Anda, tetapi Anda kemudian juga dicabut laporan pidananya. Betul. Dan di pasal 5 bahwa para pihak menyatakan tidak ada pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan permasalahan objek sengketa. Jadi Anda ibaratnya kehilangan 8,7 hektar itu free of charge. Gila. Free of charge. Nggak dapat Gila, apa-apa. gila, Padahal gila. awalnya mau dibeli berapa, 5 miliar ya? Dulu ayah saya itu sempat ditawar 5 miliar Oleh? Oleh sosoknya namanya pihak dari Agung Sedayu, Oke. namanya Ali Hanafi. Oke. Kemarin Ali Hanafia. Hanafia. Iya. Kemarin juga sudah saya sebut. Ya. Jadi Ali Hanafia ini dulu sempat menawarkan ke ayah saya, tapi itu tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. 2015 2014. Itu kalau dihitung 50 ribuan ya berarti Sekitar per meter. 50-an Oke. ribu per meter. Iya. Tapi sebenarnya bukan masalah harga juga, tapi karena tanah ini udah diserobot duluan, Pak. Oke. Tanah sudah diserobot, baru nawar. Jadi yang nyerobotnya kapan? Itu sekitar 2014. Tapi kalau sesuai dengan surat dari BPN, mereka mengakui itu sudah diserobot, sudah dikuasai, bukan serobot ya. Iya. Tapi sudah dikuasai secara fisik, tahun 2013. 2015 kalau nggak salah. Oh, jadi Sudah. mereka menguasai secara fisik 2015. 2015. Dan itu sudah diakui. Oke, diakui. Ya, dalam surat BPN. Oke. Ya, tapi memang kadang-kadang penguasaan fisik itu menjadi persoalan memang ya. Kalau memang tanah-tanah yang tidak kita kuasai walaupun kita punya. Suratnya apa waktu itu? SAM. Tapi belum sempat balik nama ya. Sudah atas nama ayah saya. Oke. Nah, waktu mau balik nama ke semua ahli waris, kita ada 4 ahli waris. Oh ya, oke. Nah, itu yang kita dituduh pemalsuan. Oke. Ya, sangat aneh, kami sebagai pemilik belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkannya. Oke. Dan kepemilikan ayah ini dibatalkan nggak sampai sekarang? Belum ada. Dibatalkan itu oleh BPN Kabupaten Tangerang. Ya, tahun? Itu tahun 2023. Baru aja. Baru saja. Karena putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Oh, nggak ada putusan pengadilan. Betul. Jadi setelah 30, nah ini salah satu hal yang paling penting warga negara Indonesia saya rasa harus tahu. SHM itu nggak ada kekuatan sama sekali. Buktinya adalah bisa dibatalkan kapanpun saja. Bayangkan tanah saya udah SHM 35 tahun dibatalkan oleh BPN Kabupaten Tangerang dengan satu surat tanpa ada pemberitahuan ke kami sebelumnya. Oh, itu yang kemudian dipetunkan ya? Betul. Oke, tapi tiba-tiba terpaksa ditukar guling dengan kebebasan Anda. Tuh, saya ditangkap, tanda tangan, tidak akan menerima. Jadi bahwa Anda Gila, tidak yang ngeri banget ya dengar cerita dari bapak ini ya. Punya lahan segitu luas ya dari orang tuanya. Pada saat mau dibalik nama ke ahli warisnya ya, saudara-saudaranya sama beliau juga ya, ada 4 orang. Ternyata itu dianggap penggelapan. Jadi kepemilikan tanah selama 35 tahun oleh ayah dari beliau itu dianggap dibatalkan ya guys ya. Tapi menurut Pak Nusron tadi apa ya di video yang mana ya, yang lain itu pokoknya kalau belum 5 tahun itu bisa dibatalkan. Nah ini udah 35 tahun ya, kok bisa ini ya. Ini selain perjuangan pagar laut ya, ini untuk tanah-tanah yang diserobot nih harus didengar nih sama pemerintah ya. Kasihan nih, nah kayak gini ya. Oke, dan sekali lagi ini bukan masalah etnis ya, ini masalah masyarakat Indonesia. Kalau kalian mau ngambil tanah saya silakan. Ini lanjut ya. Tapi Bapak jangan tadi ya. ngambil tanah orang lain. Stop, hentikan semua ini. Sangat aneh, kami pemilik sudah 35 tahun. Sertifikat hak milik. Tidak pernah ada masalah.
kok bisa tiba-tiba ada tuduhan pemalsuan? Pemalsuan Nggak katanya. ngerti hukum Indonesia. Tolong bicara pada Agwan. Tapi waktu itu saya ditolak. Alasannya Agwan sudah beli dari orang lain. Dan saya disuruh datang ke kantornya di PIK 2. Maksud saya ini mungkin ada salah paham. Kenapa tanah saya bermasalah? Sebenarnya saya ingin klarifikasi. Saya sore itu juga langsung diperintahkan kepada penyidik yang hadir di kantor PIK 2. Laporkan Charlie sore ini juga apabila dia tidak mau menerima. Saya bilang, kok negara seperti ini ya? Pada saat itu saya nggak tahu itu penyidik. Saya nggak tahu. Ternyata baru saya tahu itu adalah penyidik Polda Metro. Gila. Betapa takutnya saya. Penyidik sangat kok takut. bisa ada di kantornya PIK ya? Kami pemilik yang sah loh. Belum ada pembatalan apapun. Sertifikat sudah 35 tahun. Bahkan ada putusan pengadilan yang menyatakan kami adalah pemilik yang sah. Anehnya hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengalahkan kami. Tidak ada. Dan saya tiba-tiba ditangkap malam-malam. 50 polisi. Gila. Sebelum saya ditangkap, muka saya ditempel sepanjang jalan PRJ dan ditempel di depan sekolah anak saya. Nah ini dicari. Apakah memang polisi bertindak seperti ini, menempel foto saya seperti ini di depan sekolah? Tiba-tiba saya dipanggil oleh seseorang dan di situ ada si Muanas Alaidit. Dan dia bilang, Charlie, mau nggak kita damai? Kamu cabut perdata kamu dan cabut petun kamu, kita akan cabut laporan. Bagaimana mengenai ganti rugi? Tidak ada. Setelah saya lihat bagaimana caranya polisi ini bergerak, oknum-oknum ini sudah tidak bisa dilawan. Biarpun kami sudah memohon kepada Kapolda Banten, nggak ada harapan. Jadi saya pikir, saya pengadilan buat apa? Nggak bakal menang. Kita Realistis ya, pemilik beliau. tanah 35 tahun. Kita udah bayar pajak 35 tahun loh. Kita sudah menggunakan itu loh. Tiba-tiba BPN membatalkan sertifikat hak milik tanpa pengadilan. Saya sudah menghadap ke Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPR pada saat itu. Saya sudah menghadap ke Raja Juli. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian keluar sertifikat atas nama PT MBM. Ya, mungkin hanya satu sebagai pemilik tanah yang dipenjarakan. Dan saya hanya bisa keluar apabila saya tangan kontrak atau perjanjian. Saya tidak akan menggugat dan melapor mereka. Dan saya tidak akan ganti rugi. Jadi 30.000 itu sangat bagus karena hingga hari ini sertifikat saya harus diserahkan kepada polisi dan saya sama sekali tidak diganti apapun. Dan saya hari ini bukan menuntut ganti rugi saya sendiri, tapi saya mau menceritakan kejadian saya. Karena ada yang bilang, Charlie, lu dikerjain karena lu keturunan Chinese sekali. Loh, yang lawan gue ini Chinese. Sama-sama Chinese. Tapi saya melihat oknum-oknum BPN, polisi yang merampas sesama saudara Muslim itu sangat menyedihkan. Saya minta kepada Pak Prabowo, gimana? Walk the talk, not talk the talk. Yes. Nah, saya minta kepada Pak Prabowo, mohon jangan sampai ada korban lagi. Mantap. Kalau kalian mau ngambil tanah Ini saya dari akun TikTok Darurat Pilkada ya, tadi namanya Pak Charlie ya, ternyata ya Pak Charlie ini sungguh miris ya ceritanya. Beliau dari yang punya tanah menjadi hilang begitu saja lenyapnya. Jadi beliau bandingkan dengan yang hari ini terjadi, yang katanya pasarannya itu harganya 50.000 per meter persegi, itu ditawarnya cuma 30.000 meter persegi, itu pun kalau nggak mau ya udah ya diuruk begitu aja. Katanya itu masih mending ya 30.000 ya. Pak Charlie ini dikasih 0 ya, 0 rupiah pokoknya ya. Nggak dikasih apa-apa ya. Cuman dikasih kebebasan, diganti dengan kebebasannya. Beliau diancam pidana. Beliau sebenarnya menuntut sampai PT UN tadi. Akhirnya beliau ditawari damai ya. Pidananya nggak dilanjutin, PT UN-nya juga jangan dilanjutin seperti itu ya. Sebenarnya beliau bisa saja melawan terus ya sampai PT UN.
Tapi beliau berpikir realistis ya. Waktu itu karena sudah lapor kemana-mana buntu ya, ke Kapolda Banten, bahkan ke menterinya ya dulu Pak Hadi Cahyanto ya, mantan Panglima. Itu sudah buntu ya, nggak ada penyelesaian. Bahkan ke wakil menterinya Pak siapa, Raja Juli ya kalau nggak salah, itu malah 2 bulan kemudian terbit sertifikat atas nama perusahaan lawannya itu. Jadi Pak Charlie berpikir realistis saja lah, ini nggak mungkin ini menangin pengadilan, nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang besar di baliknya ya. Jadi kalaupun dia ngeyel ya, dia bakalan dipenjara dan tetap kehilangan asetnya. Jadi lebih baik dapat satu lah ya, dapat kebebasan. Beliau hari ini masih bisa menyuarakan dan mencegah supaya tidak terjadi kejadian seperti beliau ya. Semoga ini ya Pak Charlie mendapatkan keadilan. Lanjut ya. Buat seluruh rakyat Banten Utara, bagi Anda yang merasa terzolimi, ima sebabnya tanah Anda belum dibayar di Uruk, atau belum dilunasi, atau sertifikat ganda, atau intimidasi, atau apapun keterangan, apapun data yang Anda miliki, dan selama ini Anda diam, sekarang sudah waktunya bicara. DM hubungi saya, kasih keterangan yang jelas. Begitu menurut saya keterangan Anda jelas, saya akan kasihkan Anda nomor Kang Khalid. Anda ngubungin Kang Khalid, nanti Kang Khalid ngecek ke lokasi Anda langsung. Ini luar biasa Kang Khalid, pahlawan sejati ini untuk tanah Banten ini. Jadi gitu ya. Sekarang sudah waktunya, bukan waktunya untuk takut-takutan. Wabil khusus di Tanara Anda bisa langsung temui saya. Saya warga Desa Bendung, Kecamatan Tanara. Anda bisa langsung hubungin saya. Kita gempur bersama-sama. Sudah waktunya sekarang bersuara. Ingat rakyat Banten, Anda masih punya Pak Prabowo. Sekali lagi, Pak Prabowo milik rakyat dan akan membela rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Anda tidak perlu takut. 9 cacing semuanya lagi panik. Ini mereka bergerombol. Ada 2 cacing yang dibidik di Banten, yang berpotensi hancur di tanah Banten. Apakah yang 6, yang 8 akan menjaga ini? Mereka punya konsep akhofid daruren. Nah, daripada saya ngebela kita kena rungkat, mending kita diemin. Mereka itu otak pembisnis, bukan otak saudara. Ngerti? Mereka punya konsep akhofid daruren. Daripada semuanya kena, mending 2 kita biarin. 2 cacing sedang panik. Ya, kita buat cacing ini, 2 cacing ini di tanah Banten, kita sate, kita kasih makan sang Garuda merah putih. Sepakat? Waktunya bersuara. Dan hati-hati kalian oknum pejabat. Semua sudah ada datanya kalian. Jangan takut. Ayo kita yang sudah terindikasi pelanggaran hukum langsung kita bawa ke Polda, ke Polres. Kita kawal dengan media. Jangan takut rakyat Banten. Jangan takut. Kapan lagi kita bisa punya kesempatan melawan oligarki? Kapan lagi? 2025 kita sate naga. Ngerti rakyat Banten? Melawan. Kapan lagi ini? Momentum ini tidak boleh terlewatkan. Banten akan jadi role model. Banten menang melawan oligarki, yang lain akan ikut. Ngerti? Maka Banten tidak boleh kalah hari ini. Banten akan jadi pionir. Banten akan jadi role model, simbolis perlawanan terhadap oligarki. Sehat selalu Pak Prabowo dan beserta seluruh jajarannya. Dan rakyat Banten, kita sikat oknum-oknum siapapun. Buat seluruh mantap ya, dari akun TikTok Imam Besar TikTok Mahesa Agasia. Kalian bisa follow. Dan buat warga Banten yang merasa seperti yang diutarakan oleh Pak Mahesa tadi ya, mempunyai permasalahan ya, yang tanahnya belum ditawar diuruk duluan ya, atau ditawar murah semena-mena atau yang sejenisnya lah ya, kalian bisa yaitu cek di akun TikTok Mahesa Agasi. Kalian bisa sampaikan informasi. Kalian nanti akan dipertemukan dengan aktivis-aktivis di sana yang memperjuangkan pertanggungjawaban perusahaan terkait ya dengan masyarakat Banten ya. Oke, lanjut guys dengan permasalahan
kesewenang-wenangan ya di Banten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya yang ada di Provinsi Banten, bukan hanya yang terdampak oleh proyek PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 yang dikerjakan oleh Agung Sedayu Group, tapi kepada seluruh rakyat yang peduli terhadap keadilan, yang tidak ridho ada rakyat dizalimi, yang ingin pemerintah memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Hari ini kami sampaikan bahwa kami sedang berada bersama-sama rakyat yang jadi korban atau terdampak proyek PIK 2. Tadi kami sudah berkunjung di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk membuktikan adanya Sungai Kalimalang yang diuruk oleh proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang menyebabkan masyarakat terhalang untuk bisa mendapatkan manfaat dari sungai. Tambak-tambak yang kemudian jadi tidak produktif dan bahkan meluap banjir yang kemudian dibuat sodetan tadi ya. Nah, hari ini kita berada di desa apa ini Bu ya? Desa Pangkalan, Kecamatan Telunaga ya, Kabupaten Tangerang. Ada 2 masyarakat yang juga terdampak proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang sebelumnya dalam berbagai kesempatan di media atau perwakilan dari Pantai Indah Kapuk 2 selalu menampik adanya masyarakat yang jadi korban proyek ini. Nah, hari ini kami ingin melakukan mitigasi lapangan sebagai materi muatan untuk kami jadikan bukti nanti videonya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui kami sedang menggugat Pantai Indah Kapuk 2 juga sejumlah pihak yang lainnya. Yang pertama ada Sugianto Kusuma atau Aguan, yang kedua ada Antoni Salim, yang ketiga ada PT Pani Pantai Indah Kapuk, kemudian ada juga Joko Widodo, ada Erlangga Hartarto, Mas Kota Surtawijaya, termasuk juga ada PT Kukuh Mandiri Lestari, termasuk Kementerian Keuangan. Nah, ini dalam kerangka mitigasi untuk proses pembuktian, sekaligus kami ingin menyampaikan dengan video ini kepada seluruh masyarakat agar bisa ikut memberikan dukungan dan sekaligus doa agar upaya kita bersama untuk mengembalikan hak rakyat dan mendapat perhatian dari pemerintah, terutama perhatian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan agar kezaliman ini bisa diangkat. Yang pertama, di sebelah kiri saya sudah ada ibu-ibu, kita tanya saja beliau siapa dan apa persoalannya. Ibu, nama ibu siapa ya Bu ya? Ibu namanya Tin Suhartini, Ya. istri dari Pak Haji Jaib. Baik, Bu Tejo Hartini, istri dari Pak Haji Jaib. Bisa dijelaskan Bu, peristiwanya apa, tanah luas, kapan mulai diambil dan sampai hari ini bagaimana kelanjutannya? Silakan. Ya, saya Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanah saya yang berada di Tanjung Burung, yaitu dari tahun, saya punya tanah itu dari tahun 72 Pak. Ya. 2016 itu, 2016 saya ditawari untuk dibeli. Memang oleh siapa itu? Oleh orangnya Agung Sedayu, Pak Ali lah, Pak Ali lah. Ali Ali Hanafi itu ya, sering disebut ya. Jadi waktu itu memang 2014 itu ada yang tanah yang sudah dibayar, yang nama pribadi ibu ya, seluas kurang lebih 6 hektar itu sudah dibayar memang. Nah, selanjutnya yang 2 surat lagi ini nama Pak Haji Jaib. Kurang lebih luasnya 11 hektar, yang 2 surat, 1 sertifikat, 1 lagi girik ya. Jadi 2016 itu mereka bilang mau dibeli lagi, saya bilang boleh saja, tapi saya minta waktu sebentar karena uang saya itu belum, saya mau belanjanya kemana gitu, beli tanahnya dialihkan kemana gitu. Tapi nggak lama lagi kemudian, sekitar itu 2016 ya, nggak lama lagi orang banyak bilang tanah saya sudah di overlap. Akhirnya ada sertifikat lain di situ begitu, overlap gitu. Katanya ya. Tapi saya cek ke BPN, tumpang tindih jadi tanah saya, ditindih dengan yang baru ya, dengan dibagi-bagi. Tapi bukan, kan kalau yang sertifikat itu hanya satu buku, dibagi-bagi menjadi 3 buku. Tapi saya nggak debat. Saya bilang ya kita nanti bagaimana caranya untuk minta pembayaran gitu ya. Dijanjikan saya ngajak orang tolong diurusin tanah saya.
Tapi ya itu jawabannya nggak usah diurusin dah tanah ini mah, kata begitu Pak. Ya saya kan bingung, saya masih bayar pajak. Tapi tanahnya sudah diuruk ya? Waktu itu belum Pak, diuruknya berapa ya, 6 tahun yang lalu deh. Berarti 6 tahun 2019? Iya, adalah 2016 mau ditawar, 2019 diuruk ya? Iya, diuruk. Diuruk itu padahal saya waktu itu masih ada ikannya Pak. Masih ada ikan tapi... Oh ini sebelumnya apa tanah bentuknya Bu? Empang Pak, iya. Saya Empang ya? Tambak empang ya. Iya. Diuruk tuh yang sertifikat. Tanah saya itu ada di pinggir jalan padahal Pak, masuk mobil. Iya. Akhirnya kata tetangga-tetangga yang ini, saya mau bersaksi untuk tanah Pak Haji Jaib ini memang belum dibayar. Kenapa sekarang diuruk dan juga dia mau bersaksi Pak kalau memang tanah ibu ini belum dibilangnya dibayar, tanah diuruk, orang guys. gitu. Itu sekitar Empang kan kita tetangga dari tahun 70 soalnya ya? Iya dari tahun 70-an Pak. Tahun itu 74 itu dibikin itulah akte jual beli. Sebelumnya dari membeli atau warisan itu Bu? Beli Pak. Beli ya? Beli dari orang Sleman Pak. 72 saya beli, AJB-nya saya bikin lagi tahun 74. Setelah itu tingkat dari sertifikat tahun itu juga? Enggak, lain lama lagi Pak. Ada Perona, tapi saya nggak ikut Perona. Saya mandiri ya jadi? Mandiri ya. Sporadis ya? Jadi waktu itu saya pikir saya udah girik kok, ngapain saya Peronain lagi gitu ya. Jadi saya mandiri lah ini sendiri. Ya itulah keluar surat yang sertifikat. Ya. Jadi nggak sama dengan surat yang orang-orang Perona itu ya beda. Ya, itu. Bu, itu dulu pernah ditawar harga berapa atau nilainya berapa sih kira-kira sekarang? Iya, dulu saya ditawar 140 per meter. Yang pasaran saat itu berapa sudah? Ya memang 140, 130. Oh, normal waktu itu ya. Ada tanah ibu lebih bagus di pinggir jalan ya. Ditawar 140. Kalau yang agak jauh ditawar 130, Pak. Nah, yang saya punya girik waktu itu bukan girik, SPT-nya ada ya. Dibayar itu 125. Yang sudah dibayar. Yang sudah dibayar ya. Yang atas nama ibu itu ya? Iya, betul. Yang atas nama bapak ini yang belum dibayar? Iya, yang dua surat ini atas nama bapak, sertifikat dan girik. Yang totalnya 6 hektar tadi ya? Dan pajaknya masih saya bayar. Sampai hari ini? 2024 masih saya bayar. Jadi ada kewajiban pajak tapi nggak mendapatkan manfaat tanah tadi ya? Iya, tanah sudah diambil. Tanah udah diambil, pajaknya masih bayar. Bayar pajak terus karena saya juga takutnya ntar surat hilang haknya nanti ya. Gitu. Makanya nggak bayar pajak dianggap bukan miliknya nanti ya. Iya itu tujuannya. Iya. Itu Ibu, ada informasi dari mereka mau menawar lagi atau udah didiemin aja sama mereka? Didiemin aja? Diem aja. Sekarang itu jadi apa tanahnya? Apa udah jadi bangunan? Jadi perumahan mewah Pak. Perumahan mewah? Mewah. Masuk PIK berapa? PIK 2 ya? PIK 2? Udah dibangun ya? Masya Allah. Itu seluruhnya itu udah. Tapi jadi yang ini, mewah. kalau yang 5 hektar yang sertifikat ya Pak ya. Tapi kalau yang itu belum semuanya dibangun. Tapi udah diuruk juga? Separuh. Artinya dari 2 sertifikat, 1 udah jadi perumahan yang 5 hektar. Iya, betul. Ya sisanya berapa hektar? 5 lebih, Pak. 5 lebih baru diuruk sebagian masih belum. Ya, yang dekat itu tuh, yang girik yang belum semua, iya. Pantai Bakabuk 2 sekarang posisinya di mana kira-kira lokasinya di PIK itu? Tanjung Burung, Pak. Oh, Tanjung Burung. Oh, ini mohon maaf Bu, tolong di-shoot ya. Pemirsa, ini tolong di-shoot. SPPT pajaknya bayar terus nih. Kewajiban kepada negara dibayar, tapi perlindungan negara terhadap hak milik ibu ini tidak dilaksanakan, sehingga hak ibu untuk memanfaatkan tanah miliknya tidak bisa. Yang kedua ini sertifikat lama nih modelnya, berarti benar nih. Kalau yang baru kan sudah BPN, ini masih Departemen Dalam Negeri. Begitu. Ya. Dan ini yang atas nama ada satu kepemilikan sertifikat, yang satu girik. Yang girik ini saya cek dulu ya, sebentar. Ini yang tanda tangan Camat Teluk Naga, Supriyadi STP, Tanjung Burung, 5 April. Ini lurah sekarang Pak, Lurah Idris. Supriyadi kalau di sini, camatnya. Iya, camatnya. Dengan lurahnya Pak ya? Iya. Dulu yang punya IPEDA giriknya Ajaib ya, nomornya 1758, tempat tinggal Pangkalan. Ini ini yang cuman giri ini ya. Ini luasnya di mana nih Bu, kok nggak kebaca? Itu 5 Oh, 5.841 ini ya. Betul. Kalau ini yang sertifikat. Nah, ini yang sertifikat. Betul atas nama Bapak ini ya? Iya, semua nama Bapak. Ini luas. Nah, ini sudah ini hak milik nomor 296 Tanjung Burung.
namanya M. Jaib Suherman nih pemegang haknya. Iya. Jadi konversi dari bekas hak milik adat. Jadi dari Giri dulu ya. Girinya C738 Persil nomor 4D. 4D itu berarti tanah darat ya. Pemirsa yang kalau belum tahu. 4D3 C738. Ini luasnya 50.665 meter persegi. 5 hektar berarti. Ya, 5 hektar lebih. 6 hektar kurang sedikit. Ya, berarti 10 hektaran. Nah, yang ini pemirsa tadi sudah jadi perumahan Sudah di jadi PIK perumahan 2. ya. Belum dibayar. Yang ini sebagian sudah diuruk, sebagian masih belum ya. Harapan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak Presiden atau kepada pemerintah? Ya. Harapan Ibu sebagai masyarakat biasa ya Pak ya, mengharapkan untuk pembayaran ini karena Ibu pajak Ibu patuh ya. Amnesti juga Ibu dulu ikut. Ya ikut sudah Ibu sudah bayar semua apa yang Ibu punya ya untuk negara. Maksudnya dilaporin semua hartanya ya. Semua ke perpajakan ya. Karena Ibu patuh pajak ya Pak ya. Dan harganya Ibu mau sebenarnya oke juga dengan harga itu waktu itu ya. 140 Pak ya. Iya. Oke juga karena itu sedang merata gitu. Iya. Tapi itu di tahun 2016 waktu itu ya? Iya betul, 2014 Pak. Yang 2014 malah ya? Iya. Kalau sekarang kan berarti harusnya udah naik lagi ya? Paling enggak ya 250 ya Pak. 250 iya. Nah, tapi intinya dibayar begitu ya? Iya, kalau sekarang intinya dibayar dengan inilah. Sudah sempat menghubungi pihak Agung Sedayu atau pihak PIK? Belum lama ya Pak ya, lurah lama. Oh lewat lurah? Lurah lama yang bukan lurah Ilis ya sebelumnya. Kades ya, Kades lama ya? Kades lama. Dia datang ke sini, ya. Terus saya bilang ini surat saya bagaimana, kan dia yang lebih tahu ya tadinya. Oh dia ini telepon, ditanggapin dengan Pak Ali katanya, ya terus sama Pak Denny, karena Pak Denny juga udah pernah ke rumah saya Pak Ali juga pernah ke sini, cuma nggak ketemu sama Ibu tuh waktu itu. Nah kata Pak itu ya Pak Lurah, dia ngaku Bu. Emang tanah ini belum saya bayar, tadi gitu. Tapi terus kenapa mereka berani bangun gitu? Iya, kita nggak berani deh kali lurah ngomong begitu ya, karena talinya bekas ini juga. Jadi. Tapi dia mengakui memang belum dibayar oleh Ali Hanafi ini ya. Iya, kata Denny, emang tanah ini belum dibayar. Tapi setelahnya itu tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi, udah sepi lagi. Dari 2018 itu terakhir ya? Enggak, belum lama Pak. 2024. 24? Iya. Oh. Belum rame-rame belum. Belum, setelah rame ini nggak ada kabar lagi ya? Nggak ada kabar lagi. Baik kepada pemerintah ini harusnya dibayar. Kalau tidak dibayar harusnya beliau yang punya hak. Dan sebenarnya bangunan di atas tanah milik orang lain itu sebenarnya tidak boleh ada IMB. IMB itu kan dasarnya adalah kepemilikan atas tanah. Itu juga. Jadi kalau tanah itu belum beralih haknya dengan akte jual beli atau hibah dan yang lainnya, tetap nggak bisa kemudian diterbitkan izin mendirikan bangunan. Tapi faktanya sudah itu ya? berdiri bangunan ya, Bu? Ya, udah diisi, sudah klaster ya, ya. Masya Allah. Rumah miliaran Pak. Miliaran ya, dari 140.000 perak per meter jadi rumah miliaran. Baik, yang kedua sebelum nanti kami beri simpulan kepada Bapak siapa? Pak Haji siapa Pak? Pak Surti. Pak Surti ya. Ceritanya bagaimana Pak ini terkait tanahnya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya emang Pak datang dikuasain Pak nih sama PT. PT apa itu Pak? Tahu PT apa tuh? PIK 2 ini? Iya PIK 2. Iya. Terus? Sampai sekarang. Gak apa-apa nanti dibantu ya nanti. Iya. Biar beliau dulu nanti ditambah penjelasan ya. Terus sampai sekarang tidak dibayar? Tidak dibayar emang. Tanah itu diapain? Diuruk atau udah jadi bangunan? Diuruk udah bangunan Pak. PT-nya udah rapat. Udah rapat. Jadi apa? Perumahan atau jadi? Perumahan. Di PIK 2 juga? Nah, luas berapa itu Pak? 28 hektar. 28 hektar. Nama Bayaran bin Seat. Namanya apa? Bayaran bin Seat. Bayaran bin Seat, oh Giri ya? Iya, Giri. Nah, itu satu Giri atau beberapa Giri? Satu Giri. Dulu tanahnya dalam bentuk apa? Empang juga? Empang sih. Dan itu menjadi sumber penghasilan juga dulu? Iya. Maksudnya dikelola gitu loh? Iya, dikelola sama orang tua saya, mengkong saya gitu. Oh, ini Bapak sudah generasi anak ini ya? Iya, sekarang dikuasain. Oh, bahkan cucu? Sejak tahun berapa itu dikuasai oleh PIK gitu? Ya, kuota ini tahun 2019 ya. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sempat ada penawaran dari perusahaan atau apa? Nggak ada gak sabar-sabar aja. Cuma dibilang sabar-sabar. Sabar-sabar aja gitu ya. Aduh, banyak sih Pak, nggak kenal orangnya lah. Oh, orang datang bilang sabar gitu. Nggak dikenal tapi? Nggak dikenal. Bukan orang kelurahan? Bukan. Bukan tetangga juga bukan? Bukan. Orang yang tidak dikenal begitu ya?
Tapi katanya dia mengatakan sabar, nanti juga ada penyelesaian gitu. Iya. Oh, bisa dibantu penjelasannya. Iya. Ini Bapak statusnya apa? Anak atau Kakek juga. Iya. Enggak. Cucu. Cucu ya, coba dipegang. Nah, jelasin. Ceritanya gimana? Biar bisa lebih sempurna. Iya Pak, jadi dalam hal ini waktu Tanahnya dulu, saya lupa tadi. Tanah itu di mana? Tadi luasnya kan sudah Iya, tanah itu lokasi Selembaran Jaya. Selembaran Jaya Iya. 28 hektar Iya, ya. 28 hektar. Iya. Saat itu kami sedang kelola. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. udah ya. Kepada Ini luar biasa ya. Ternyata nggak 1-2 kasus ya, dan nggak cuman satu etnis ya. Sekali lagi ya, tadi ada yang Tionghoa, ada yang pribumi sana itu kena ya. Ya istilah kata kena tipu lah ya sama orang-orang PIK ini ya. Nggak tahu ini apakah hanya oknum atau memang dari atasnya yang programnya seperti itu. Perlu diselidiki lebih lanjut ya. Kita lanjut, apakah masih ada videonya? Ya, ini kita bahas di video berikutnya aja ya. Ini komentar dari Pak Yusuf Kala ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Menarik sekali pembahasan tentang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tadi ya, masa transisi ini, dan juga apa yang terjadi di masa lalu waktu itu hingga sekarang ini. Oke. Semoga yang bermasalah segera bisa menemukan solusi guys ya, bisa terbantu ya dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sekarang. Oke. Di video berikutnya sekali lagi ini ada pembahasan menarik ya tentang Pak Yusuf Kala yang angkat bicara ya, tentang kenapa belum ada yang ditangkap ya sampai hari ini. Oke. Ditunggu di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.